Selamat datang kembali. Ada kabar yang cukup melegakan ya belakangan ini. Seorang anak perempuan, Bilqis, usianya baru 4 tahun, yang sempat diculik, akhirnya ditemukan selamat. Iya, betul. Dan sudah kembali ke orang tuanya di Makassar. Momen pertemuannya itu, penuh tangis haru. Lega sekali pasti keluarganya. Lega banget setelah mimpi buruk ya. Tapi, di balik kabar baik ini, ternyata ada cerita yang lebih besar. Dan terus terang lebih mengkhawatirkan. Nah, itu dia. Justru dari kasus Bilqis inilah terungkap sesuatu yang, ternyata jauh lebih dalam. Penyelidikan hilangnya Bilqis ini membuka bisa dibilang kotak Pandora sindikat penculikan dan perdagangan anak. Oke, jadi fokus kita kali ini, kita akan coba bedah tuntas kasus ini. Bukan cuma kronologi gimana Bilqis bisa hilang dari taman, tapi juga siapa aja sih yang terlibat. Rantainya ini kan ternyata sampai antar pulau ya. Betul, antar pulau. Dan bagaimana polisi mengungkapnya, terus yang paling penting mungkin apa artinya semua ini buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan. Sumber kita kali ini dari laporan-laporan tribuntimur.com ya. Mereka meliput cukup intensif, termasuk dari konferensi pers polisi. Iya, jadi misi kita bersama Anda ini kita coba saring informasinya, ambil intisarinya, biar kita sama-sama paham jaringan kejahatan macam apa sih yang terungkap ini. Mari kita mulai dari awal. Korbannya Bilqis, 4 tahun. Hilangnya itu hari Minggu 2 November 2025. Tempatnya di Taman Pakui Sayang, Jalan APP Tarani, Makassar. Sekilas kan kayak kejadian biasa ya, di tempat umum gitu. Iya, nanti konteksnya ini yang bikin, agak miris ya. Bilqis ini ikut ayahnya, namanya Dwi Nurmas. Ayahnya lagi main tenis lapangan. Oh, lagi main tenis. Bahkan di tempat publik. Lengah sedikit, akibatnya bisa fatal. Pelaku pertama yang ambil Bilqis ini perempuan ya. Inisialnya SY, 30 tahun. Betul. Dia ini pekerja rumah tangga, PRT, tinggalnya di Kecamatan Rapocini, Makassar. Nah, setelah berhasil bawa Bilqis, apa langkah dia selanjutnya? Gimana tuh? SY ini bawa Bilqis ke kosannya di Jalan Abu Bakar Lambogo, masih di Makassar. Disinilah langkah pertamanya mengungkap motif sebenarnya. Ternyata, Bilqis ini nggak ditahan buat dia sendiri. Terus? Langsung dijual. Dijual. Caranya gimana? Ini kan agak nekat ya. Caranya lewat media sosial. SY nawarin Bilqis untuk adopsi ini ke dok aja ya, lewat akun Facebook Hiromani Rahim Bismillah. Pakai Facebook. Dengan nama akun begitu, wah. Ini menarik sekaligus ngeri ya. Kok bisa kepikiran pakai platform publik gitu? Ini nunjukin beberapa hal sih. Pertama, ya jelas, mudahnya akses dan jangkauan medsos itu dimanfaatin banget sama pelaku. Kedua, mungkin ada rasa pede atau nekat gitu ya, merasa bisa sembunyi di balik akun samaran, apalagi namanya kesannya religius. Sisi gelap teknologi ya. Memfasilitasi pasar gelap, termasuk perdagangan manusia. Betul, dan ternyata umpannya ini berhasil. Ada yang nyangkut. Siapa tuh yang respon? Seorang perempuan lain, inisialnya NH, 29 tahun, dia juga pengurus rumah tangga, tapi asalnya jauh dari Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Jauh banget. Iya, NH ini lihat tawaran di Facebook, terus minat. Yang perlu digarisbawahi ini tindakannya. Dia nggak cuma nanya-nanya online, dia beneran terbang dari Jakarta ke Makassar. Sengaja terbang ke Makassar. Iya, khusus buat ketemu SY. Ini kan menunjukkan ada perencanaan, niatnya kuat, bukan impulsif. Lalu terjadilah transaksi pertama di kos SY itu. Berapa harga Bilqis waktu itu? Menurut laporan polisi, NH beli Bilqis dari SY seharga 3 juta rupiah. 3 juta. Ya ampun, anak kecil dihargai segitu. Iya, mengerikan sih. Tapi angka 3 juta ini juga menarik kalau kita lihat kelanjutannya. Kayaknya ini baru harga pembuka aja di rantai perdagangan ini. Baru permulaan ya. Setelah dibeli 3 juta, NH bawa Bilqis kemana? Nah, NH bawa Bilqis ke Jambi. Transit dulu di Jakarta. Jadi dibawa melintasi beberapa provinsi ini. Ke Jambi? Jauh lagi tuh. Dan di Jambi, Bilqis nggak diadopsi sama NH, tapi dijual lagi. Dijual lagi? Astaga, ke siapa kali ini? Kali ini pembelinya pasangan suami istri. Perempuan MA, 42 tahun, dia PRT juga, sama pria AS, 36 tahun, karyawan honorer. Alamat mereka di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Di sini terjadi transaksi kedua. Nah, soal harga di transaksi kedua ini ada yang menarik kan? Versinya beda ya?
Betul, ini agak simpang siur dikit. Menurut pengakuan NH ke polisi, dia jual Bilqis ke pasangan AS dan MA ini seharga 15 juta rupiah. 15 juta. Naik ya dari 3 juta? Naik lumayan. NH bahkan ngasih alibi gitu seolah-olah niatnya baik, mau bantu pasangan ini yang katanya udah 9 tahun nikah belum punya anak. Ya menarasi buat nutupin perdagangan lah. Tapi versi pasangan AS dan MA beda. Nah, versi mereka ngaku ke polisi belinya dari NH itu 30 juta rupiah. 30 juta. Wah, bedanya jauh ya, 15 sama 30. Signifikan bedanya. Ini bisa macam-macam artinya ya. Mungkin ada yang bohong, atau mungkin ada negosiasi yang nggak terungkap. Yang jelas, nilai Bilqis sebagai komoditas ini melonjak drastis. Dari 3 juta jadi puluhan juta. Gila sih. Terus setelah transaksi kedua ini, si NH gimana? Kan dia perantaranya. NH langsung kabur. Dia balik ke kampungnya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tapi, nah ini yang lebih bikin khawatir. Pengakuannya pas ditangkap, ternyata ini bukan pertama kalinya dia main ginian. Oh, bukan yang pertama. Dia ngaku apa? NH ngaku ke polisi dia udah 3 kali sebelumnya jadi perantara adopsi ilegal kayak gini. 3 kali? Iya, ini poin penting banget. Artinya, NH ini bukan pelaku amatir. Dia pemain lama di jaringan ini. Udah tahu cara kerjanya, tahu pasarnya. Ini memperkuat dugaan adanya sindikat yang terorganisir. Oke, jadi kita udah lihat 2 transaksi. SY ke NH 3 juta, terus NH ke AS, NMA 15 atau 30 juta. Apa berhenti di pasangan AS dan MA ini? Ternyata belum. Pasangan AS dan MA ini yang awalnya mungkin kita kira pembeli akhir dengan alasan pengen punya anak, ternyata mereka jual Bilqis lagi. Untuk ketiga kalinya. Dijual lagi? Ya ampun. Ini benar-benar motifnya ekonomi murni dong jadinya. Kelihatannya begitu. Makin jelas motif ekonominya. Kesakura dijualnya kali ini. Harganya berapa? Menurut laporan, AS dan MA ini jual Bilqis ke sebuah kelompok dari suku anak dalam di Jambi. Suku anak dalam? Ya. Dan harganya, ini yang bikin kaget, sampai 80 juta rupiah. 80 juta? Astaga. Itu angka yang fantastis banget untuk seorang anak. Sungguh mencengangkan. Ini nunjukin 2 hal yang sangat mengganggu ya. Pertama, ya kejamnya pelaku ini naikin harga anak terus. Kedua, berarti ada pasar atau pihak yang mau dan mampu bayar semahal itu. Iya, ini bukan lagi sekedar transaksi antar individu yang putus asa ya. Tapi udah kayak ada permintaan pasar yang terstruktur. Betul. Dan lagi-lagi sama kayak NH, pasangan AS dan MA ini juga bukan pemain baru. Pengakuan mereka ke polisi ini lebih ngeri lagi malah. Lebih ngeri gimana? Mereka ngaku udah pernah jual beli 9 bayi dan 1 anak lain sebelum kasus Bilqis ini. 9 bayi? Dan 1 anak lagi? Jadi total 10 anak sebelum Bilqis? Iya, menurut pengakuan mereka begitu. Mereka pakai berbagai platform digital juga, ada TikTok, ada WhatsApp, WA, buat operasinya. Astaga. Ini benar-benar konfirmasi ya, ada sindikat perdagangan anak yang sistematis, pakai teknologi, dan udah jalan lama. Untungnya, kasus Bilqis ini akhirnya kebongkar. Gimana proses pengungkapannya? Kasus ini dapat perhatian serius banget dari Kapolda Sulawesi Selatan waktu itu, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro. Beliau kasih perintah yang, tegas banget ke tim Polrestabes Makassar yang nyari Bilqis. Perintahnya gimana tuh? Ada kutipannya yang sampai viral. Jangan coba-coba pulang ke Makassar kalau pelaku dan korban belum didapatkan. Keras ya? Ini nunjukin urgensi dan keseriusan pimpinan polisi. Sementara itu, kabar hilangnya Bilqis kan udah menyebar juga ya di masyarakat. Itu udah viral di medsos. Jadi ada kombinasi tekanan publik plus perintah tegas Kapolda. Ini kayaknya memacu tim kecil Polrestabes Makassar. Cuma 4 orang loh timnya, dipimpin Ibtu Nasrullah dan Ibda Supriyadi Gafar, buat kerja keras banget ngelacak jejaknya. Dan akhirnya ketemu ya, di mana dan kapan persisnya? Akhirnya Bilqis berhasil ditemukan Sabtu malam, 8 November 2025. Lokasinya ya itu tadi, di kawasan suku anak dalam di Jambi. Sesuai info transaksi terakhir dari AS dan MA. Di Jambi ya? Nggak mudah pasti menemukannya di lokasi seperti itu. Jelas nggak mudah, tapi akhirnya berhasil. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang dan pindah tangan berkali-kali gitu, Bilqis ketemu. Gimana proses pemulangannya?
Bilqis langsung diamankan, terus dibawa balik ke Makassar besoknya, Minggu 9 November 2025. Momen sampainya di Mapolres Tabes Makassar itu, wah, emosional banget pastinya. Gimana gambarannya? Laporan bilang Bilqis digendong polisi gitu, disambut tangis haru, orang tuanya yang udah nungguin cemas berhari-hari. Akhir yang melegakan lah buat keluarga Bilqis ya, setidaknya untuk tahap penyelamatan korbannya ya. Setelah Bilqis aman, fokus polisi langsung beralih ke penangkapan pelaku dan proses hukumnya. Siapa aja yang akhirnya ditangkap dan jadi tersangka? 4 tersangka utama di rantai ini berhasil ditangkap. Ada SY, si penculik awal, terus NH, si pembeli pertama dari Jateng yang jadi perantara, sama pasangan MA dan AS dari Jambi yang beli dan jual lagi itu. Mereka terus dihadirkan di konferensi pers ya? Iya, konferensi persnya hari Senin 10 November 2025 di Mapolres Tabes Makassar. Yang hadir itu pejabat tinggi semua. Ada Kapolda Sulsel, Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Arya Pardana, bahkan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin juga hadir. Wah, sampai wali kota hadir ya, ini menunjukkan kasus ini dianggap serius banget ya? Serius banget. Bukan cuma kriminal biasa, tapi isu sosial penting. Para tersangka ditampilin pakai baju tahanan orange, tangan di borgol. Dengan rantai perdagangan yang kompleks gitu, pasal apa aja yang dikenakan ke mereka? Pasti berlapis ya? Betul, pasalnya berlapis. Pertama, kena pasal 83, jungto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak, nomor 35 tahun 2014. Intinya ya soal penculikan, penjualan, perdagangan anak. Oke, UU Perlindungan Anak. Ada lagi? Ada. Mereka juga dijerat pakai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Itu UU nomor 21 tahun 2007, pasal 2 ayat 1 dan 2, jungto pasal 17. Jadi UU TPPO juga dipakai ya, ini penting berarti? Penting banget. Ini secara eksplisit mengakui ada unsur eksploitasi dan perdagangan manusianya. Ancamannya berat, maksimal 15 tahun penjara. Polisi sempat sebut soal motif pelaku nggak? Kenapa mereka melakukan ini? Kapolda Sulsel bilang motifnya murni ekonomi, butuh uang buat kebutuhan hidup sehari-hari katanya. Barang buktinya juga ada 4 HP tersangka, mungkin isinya bukti chat transaksi ya, terus 1 ATM BRI, sama uang tunai sisa 1,8 juta. Motif ekonomi lagi ya. Tapi kalau lihat skalanya, harga jual sampai 80 juta. Terus pengakuan pelaku yang udah berkali-kali, NH 3 kali, AS dan MA 10 kali. Apa iya sesederhana itu? Kok kayaknya ada unsur serakah dan jaringan terstruktur ya? Bukan cuma butuh uang mendesak. Tepat, saya juga mikir gitu. Dan Kapolda Sulsel sendiri kayaknya sadar soal ini. Beliau nekenin pas konferensi pres, penyidikan jangan berhenti di 4 tersangka ini. Harus dikembangin lagi. Bongkar kemungkinan sindikat yang lebih besar. Siapa modalin? Siapa pembeli lain? Jaringannya ini kemungkinan luas. Kapolda sempat cerita pengalamannya nangani kasus kayak gini kan? Iya betul. Irjen Pol Juhandani cerita pengalamannya waktu jadi Dirtipidum di Bareskrim Polri. Katanya banyak nangani kasus perdagangan anak dan TPPO, khususnya korban perempuan dan anak. PPA itu. Pengalaman itu bikin beliau yakin kasus Bilqis ini kemungkinan besar bukan kasus tunggal. Ada jaringan lebih dalam yang perlu diungkap. Ada instruksi khusus nggak buat dukung pengungkapan jaringan ini? Ada. Kapolda instruksikan di Treskrimum Polda Sulsel buat kasih backup penuh ke Satreskrim Polrestabes Makassar. Biar penyidikannya bisa lebih dalam. Nah, selain hukum, perhatian ke korban juga penting kan? Iya. Gimana kondisi Bilqis sendiri setelah trauma kayak gitu? Masih kecil banget kan? Polda Sulsel langsung turunin tim psikolog khusus buat mantau kondisi psikologis Bilqis. Trauma diculik, dijual, pindah tangan gitu pasti berat banget buat anak seusia dia. Mereka juga koordinasi sama Wali Kota Makassar buat dukungan jangka panjang buat Bilqis dan mungkin anak korban lain. Pemulihan psikologis ini krusial banget. Oke, jadi kita udah urai ya kasus Bilqis ini. Dari diculik di Taman Makassar, terus dijual berantai sampai ke Jambi. Akhirnya ditemukan di komunitas suku anak dalam, dan kembali ke keluarga. 4 pelaku utama sekarang hadapi hukum berat. Beberapa poin penting nih yang bisa kita talik. Pertama, ya terungkapnya jaringan perdagangan anak ini, mereka terorganisir dan berani banget pakai platform digital populer kayak Facebook, TikTok, WhatsApp buat operasi. Ini modus yang perlu kita waspadai bareng-bareng. Kedua, soal motif. Walau dibilang ekonomi,
Tapi harga jual yang sampai 80 juta itu nunjukin ada pasar atau permintaan nyata yang bikin khawatir ya. Siapa sih yang menciptakan permintaan ini? Ketiga, riwayat pelakunya itu loh. NH udah 3 kali, AS dan MA ngaku 10 anak sebelumnya. Ini negasin kalau ini bukan insiden kriminal biasa, ini bagian dari masalah perdagangan manusia yang lebih besar, mungkin sistemik. Nah, buat Anda pendengar kami, kasus ini jadi pengingat keras ya. Anak-anak itu rentan. Kita harus ekstra waspada, bahkan di tempat umum. Sekaligus nunjukin gimana teknologi bisa disalahgunakan buat kejahatan sekeji ini. Sebagai penutup nih, ada satu aspek yang cukup menarik dan bikin mikir lebih jauh. Sumber kan bilang transaksi terakhir itu Bilqis dijual ke kelompok suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta. Ini memunculkan pertanyaan reflektif sih buat kita. Pertanyaan gimana tuh? Anak-anak ini setelah mereka terjual, apalagi kalau masuk ke konteks komunitas tertentu kayak suku anak dalam ini, faktor apa aja, sosial, budaya, ekonomi yang mungkin menciptakan permintaan atau pasar buat anak-anak ini di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di komunitas spesifik. Iya juga ya. Kenapa ada yang mau beli? Dan apa yang terjadi setelah dibeli? Nah, itu dia. Dan apa yang bisa kita pelajari dari adanya permintaan ini? Tentang kerentanan sosial mungkin? Atau norma-norma tersembunyi yang ada, baik di sisi penjual maupun pembeli dalam ekosistem perdagangan manusia yang kompleks ini. Sesuatu untuk kita renungkan bersama mungkin ya? Mukanya dulu. Ya, mana jadi mukanya mana? Artis tuh ya. Langsung tuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.